Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Koin hantu, Li Qiye mengulangi. Ya, selama Anda memiliki cukup mata uang ini di pasar hantu, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dan bahkan banyak hal yang tidak untuk dijual, pria itu berkata, seperti kata pepatah, uang bisa membuat hantu mendorong penggilingan. Berbicara tentang dirimu sendiri, Li Qiye tersenyum. Tuan, tidak buruk menjadi hantu, ada lebih sedikit masalah di dunia yang bermasalah ini, pria itu terkekeh. Sixtile tidak mengharapkan tanggapan ini, mungkin hanya hantu yang tahu semua kelebihannya. Tidak bisa membantah itu, Li Qiye mengangguk, tidak ada keturunan yang perlu dikhawatirkan, hanya dirimu sendiri, itu bukan hal yang buruk. Oh, apakah Anda ingin tinggal di sini dan bergabung dengan kami? Pria itu tersenyum. Siapa yang akan setuju? Sixtile menggelengkan kepalanya. Sai, jangan katakan itu, pria itu tidak setuju, jika Anda pernah menjadi salah satunya, Anda mungkin merasa betapa menyenangkannya tidak khawatir tentang urusan fana, kamu mungkin tidak ingin hidup lagi. Pernyataan yang berasal dari hantu ini agak menyeramkan, seperti tergoda untuk melompat dari krip dan bergabung dengan mereka dalam kutukan abadi. Tidak ada urusan fana, tentu saja, tapi hantu itu penting, Li Qiye terkekeh. Yah, sebagai tanggapan, pria itu menggaruk kepalanya, itu juga benar, kami memiliki kekhawatiran lain tetapi setidaknya, saya lebih suka menjadi hantu daripada manusia, saya hanya mengkhawatirkan diri saya sendiri daripada mengkhawatirkan orang lain, sial, manusia juga mengkhawatirkan anjing mereka. Mungkin semua orang harus mencoba menjadi hantu, untuk melihat apakah itu lebih baik atau sebaliknya, Li Qiye merasa geli. Sekarang saat yang tepat, Sir, mata pria itu berbinar. Pendengar di dekatnya merinding, siapa yang akan memilih menjadi hantu daripada manusia yang sehat? Hanya seseorang dengan sesuatu yang salah di otak mereka, oleh karena itu, orang yang lewat mengambil jalan jauh, tidak ingin menjadi bagian dari ini. Bagaimana saya menjadi satu? Li Qiye bertanya. Ini transaksi, pergi ke kuil hantu dan mungkin kamu akan mendapatkan cangkang, kata pria itu. Li Qiye melihat ke depan dan menggelengkan kepalanya, tempat itu tidak bisa lagi melakukan transformasi apapun, ia kehilangan bahan bakarnya. Anda sadar, Sir? Pria itu menjadi terkejut. Itu tidak muncul dalam semalam dan bukan milik dunia ini, itu jatuh dan menjadi surgamu, kata Li Qiye. Pria itu tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan Li Qiye. Apakah kamu jujur sebelumnya, uang bisa membuat kerja keras hantu? Li Qiye bertanya. Usahanya tergantung pada jumlahnya, semakin banyak uang, semakin cepat dan lebih keras kita akan mendorong penggilingan, pria itu tersenyum. Apakah itu harus uang? Li Qiye menyeringai. Pria itu terhuyung-huyung mundur dan menjadi khawatir. Sungguh aneh, betapa anehnya, dia menghela nafas setelah menatap Li Qiye dengan cermat. Apa yang aneh? Enam gaya bertanya. Bangsawan muda itu lebih asing, lebih aneh dari hantu seperti kita, saya tidak bisa melihat melalui dia, dia mengungkapkan. Enam gaya setuju karena Li Qiye hanyalah makhluk tak dikenal yang diselimuti kabut. Apa pendapatmu tentang saran itu? Li Qiye bertanya. Saya mengerti, saya yakin Anda dapat membalikkan pasar hantu utama dan hanya mengambil segalanya tetapi aturan ada karena suatu alasan, begitu Anda memecahkannya, itu bukan lagi pasar hantu, katanya. Li Qiye mengangguk setuju, memang, itu. Aturannya, setelah ditentukan, mereka menjadi bermakna dan tidak dapat diubah. Jadi, bahkan jika aku ingin bekerja untukmu, aku masih terikat oleh aturan, tentu saja, saya yakin Anda bisa mematahkannya mengingat kemampuan Anda, Sir, katanya. Kedengarannya kamu ingin aku melakukannya, kata Li Qiye. Tentu saja tidak, kita berdua tahu bahwa membalik papan selama pertandingan bukanlah langkah yang baik, Anda pasti tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu tidak sopan, itu bukan gaya Anda, katanya. Aku semakin menyukai betapa tingginya kamu melukisku, jadi aku tidak bisa begitu hambar dan membalikkan meja, saya akan menundanya untuk saat ini, kata Li Qiye. Pasar bersyukur, Sir, dia tersenyum. Pertempuran terjadi di sini di masa lalu, saya ingin tahu detail dan lokasi sesuatu Li Qiye memerintahkan.
Itu, setidaknya dalam pengalaman saya, tidak jelas, dia berkata, jika Anda ingin saya menjawab, Anda harus membayar dengan koin hantu, apakah Anda punya, Sir? Dia mengulurkan tangannya setelahnya. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku setelah percakapan kita sebelumnya, baiklah, aku akan kembali setelah mendapatkan beberapa koin, kata Li Qiye. Tentu saja, senang bagimu membantuku menghasilkan uang, dia berkata sebelum menawarkan lebih banyak makanan penutup kepada Li Qiye. Li Qiye meminum semangkuk lagi dan dia mengisinya lagi. Six Style, di sisi lain, menolak tawaran itu. Oke, ketika pasar hantu, lakukan seperti yang dilakukan hantu, mari kita lihat betapa menyenangkannya kebiasaan ini. Li Qiye meletakkan mangkuknya dan berkata, saya berharap yang terbaik untuk Anda, dia menjawab. Li Qiye dan Six Style berjalan beberapa langkah sebelum Li Qiye menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kamu ingin tetap menjadi hantu atau kembali menjadi manusia? Dia menjadi membeku sesaat sebelum membungkuk, Tuan, saya lebih suka menjadi hantu sekarang. Li Qiye terkekeh dan pergi. Tuan, Anda bisa pergi ke bursa mata uang untuk beberapa koin, tidak harus diperdagangkan. Pria itu melambai pada duo yang pergi dan berteriak, kuil hantu adalah tempat terkaya juga, itu tempat lain yang menguntungkan. Terima kasih, Li Qiye tersenyum dan melanjutkan. Pria itu tidak sederhana, 6 gaya berkomentar setelah mereka jauh. Memang, Li Qiye mengangguk, tapi dia adalah hantu sekarang jadi nasib dan karma masa lalu semuanya hilang, sulit untuk menentukan asal-usulnya. Kamu ingin tahu dia yang sebenarnya? 6 gaya bertanya, jangan terburu-buru, mari kita hasilkan uang dulu di tempat yang menarik ini, kata Li Qiye. Six Style merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi setelah ini. Li Qiye melihat sekeliling dan geli, belum ingin melanggar aturan, jika dia memiliki keinginan ini, dia bisa membalikkan tempat ini dan tidak ada yang bisa disembunyikan, sayangnya, melakukannya berarti mengakhiri pasar hantu utama. Kata-kata berubah menjadi aturan dan aturan mengatur diri sendiri, Li Qiye berkata dengan sentimental. Bisakah kamu menjelaskannya, bangsawan muda? Dia bertanya, misalnya, seorang kaisar sepertimu tidak dapat mengubah janji, sekali dibuat, adapun bagaimana orang lain ingin melihat atau berurusan dengan janji Anda, itu urusan mereka. Itu benar, dia setuju. Sayangnya, tempat ini telah kehilangan sebagian besar aturan dan kekuasaannya, dia berkomentar. Mereka berbeda saat itu, dia bertanya, ya, transaksi dilakukan dengan aturan, bukan hantu, katanya. Jadi lebih sedikit perantara untuk menghasilkan keuntungan, katanya. Itu bukan cara yang buruk untuk melihatnya, masalah yang lebih besar adalah bahwa tanpa pedagang utama, perantara menjadi pedagang itu sendiri dan transaksi menjadi lebih kecil, katanya. Silakan lanjutkan, dia penasaran. Transaksi kecil, ini dapat membuat mayoritas puas, misalnya, pembudidaya biasa atau bahkan kebutuhan kaisar dapat dipenuhi di sini, tapi untuk makhluk tertinggi. Transaksi tidak dapat dipertahankan sehingga tidak ada lagi bisnis, mungkin ada pembeli tetapi penjual tidak mampu menjual, katanya. Jadi tidak lagi pada ketinggian yang sama, seperti makhluk abadi legendaris, dia berkomentar. Itu benar, dia mengangguk. Saat keduanya berjalan lebih dalam ke pasar, mereka melihat lautan orang dan hantu, menjadi sulit untuk membedakan kedua jenis tersebut. Untungnya, hantu-hantu itu tidak ingin berbaur dengan makhluk hidup, selama seseorang cukup perhatian, mereka tidak akan membingungkan keduanya. Hantu tidak berbaur dengan orang-orang, Six Style menganggap ini menarik. Jika kita berbicara tentang hantu sungguhan, mereka tidak akan menakutkan dan berbahaya seperti manusia, kata Li Qiye. Benarkah? Dia menemukan ini mengejutkan. Berapa kali kamu mendengar hantu membunuh orang? Bagaimana dengan orang-orang yang membantai orang? Katanya, logika ini terdengar benar untuk dunia kultivasi, orang-orang takut hantu tetapi berapa banyak yang dirugikan oleh mereka? Apakah itu nyata? Seperti yang Anda lihat, bahkan yang disebut hantu ini tidak cukup berbahaya, jumlah orang melebihi mereka di pasar, katanya. Benar, dia tersenyum kecut karena semakin banyak pembudidaya yang masih bepergian ke sini. Saat mereka berjalan-jalan di jalan, Li Qiye pasti menikmati dirinya sendiri, mereka mengamati dua jenis transaksi berbeda yang disebutkan oleh pedagang hantu, koin pribadi dan koin hantu.
Poin kuncinya adalah sifat sukarela pasar, tidak ada yang bisa memaksa pihak lain untuk melakukan apapun, orang bisa membayar hantu untuk bekerja dan yang terjadi juga sebaliknya, yang terakhir adalah cara termudah bagi pembudidaya untuk mendapatkan koin hantu. Oleh karena itu, transaksi bervariasi dalam bentuk dengan mayoritas adalah tipe pribadi, sebagian besar pedagang bekerja sendiri sementara beberapa membuka toko. Banyak kios kecil dengan produk khusus, belum tentu harta karun, beberapa toko sangat besar dengan banyak tenda, jelas milik hantu kaya. Mereka tidak hanya memiliki barang dagangan tetapi juga berpartisipasi dalam penawaran fantastis dan tak terbayangkan. Apakah kamu ingin menjual buah suci? Di salah satu toko yang lebih besar, seekor hantu bertanya kepada dewa yang sunyi. Apakah itu lelucon? Dewa yang sunyi itu langsung menolak, setelah melatih seluruh hidupnya untuk buah itu. Apa yang kamu cari di sini? Seorang kultivator rata-rata ingin menguji keberuntungannya dan memuaskan rasa ingin tahunya, memasuki salah satu toko besar. Bisnis kami cukup besar sehingga ruang lingkup operasi kami sangat luas, hantu yang kuat bersedia melakukan segala jenis transaksi. Saya tidak punya harta untuk dijual, katanya. Tidak apa-apa. Kami juga akan mengambil barang yang Anda anggap paling berharga, misalnya, siapapun yang paling Anda cintai dapat dijual, hantu besar menatapnya dan berkata. Kupikir kedua belah pihak harus setuju. Dia berseru, tentu saja, alangkah baiknya jika dia setuju, tidak ada aturan yang dilanggar, sekali lagi, kamu juga bisa membunuhnya dulu dan membawanya ke sini, itu juga diperbolehkan, kata hantu itu. Aku tidak melakukan semua ini. Dia berteriak dan pergi. Orang lain yang berada di toko juga menjadi ketakutan. Jangan khawatir, hal yang paling berharga bagi kebanyakan orang adalah diri mereka sendiri. Anda dapat menjual kebaikan, pengetahuan, keberanian, atau segalanya. Hantu itu mencoba mendapatkan lebih banyak pelanggan. Transaksi di pasar hantu tidak terbatas pada hal-hal fisik seperti harta karun dan orang, hal-hal tidak berwujud seperti emosi atau kebajikan juga bisa dijual. Beberapa hantu besar suka mengumpulkan apa saja. Mengapa hantu membeli barang-barang ini? Six Style merasa membingungkan. Kami menyentuh ini secara singkat, mereka masih manusia, kata Li Qiye. Oh, jawabnya, mereka pernah menjadi manusia, berubah menjadi makhluk-makhluk ini, pertanyaannya adalah, apakah mereka ingin terus menjadi hantu atau kembali menjadi orang biasa? Katanya, pengembalian mungkin, dia tidak mengharapkan kemungkinan ini. Orang bisa berubah menjadi hantu sehingga hantu bisa berubah kembali juga, katanya. Bagaimana prosesnya? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Hantu di sini adalah orang-orang yang telah kehilangan apa yang pernah mereka miliki, ketika mereka menemukan dan menukarnya, mereka akan kembali normal dan melupakan bagaimana mereka dulunya adalah hantu, seperti kehidupan sebelumnya yang terlupakan, Anda bisa menjadi salah satunya, katanya. Dia bergidik setelah mendengar ini. Oleh karena itu, mereka tidak lebih menakutkan daripada orang dan hanya kehilangan beberapa hal, seperti keberanian atau kebaikan mereka, kebebasan, bagian dari banyak transaksi, dia tersenyum. Oleh karena itu pasar, dia secara bertahap mengerti alasan pasar hantu. Ya, mereka mencoba menggunakan aturan ini untuk menukar barang-barang yang hilang, upaya untuk menjadi manusia lagi, dia berkata, dan kemudian kita memiliki setan yang menyamar sebagai manusia. Mereka telah kehilangan segalanya namun masih berpura-pura normal sambil melakukan kekejaman jauh melampaui apa yang bisa dilakukan hantu-hantu ini. Saya mengerti, dia mengerti poinnya, banyak pembudidaya yang kuat tampak normal di luar, tetapi bagian dalam mereka busuk. Itu sebabnya mereka menyedihkan, misalnya, hantu yang telah menukar kebaikannya akan selalu merasa kedinginan, mirip dengan manusia telanjang di tengah dinginnya musim dingin. Kehangatan kebaikan yang membungkus hatinya sudah tidak ada lagi, dia akan sangat merindukannya, dia melanjutkan. Namun yang lain masih ingin menjual kebaikan mereka, dia berkata dengan lembut. Ketika kemampuan tidak sesuai dengan keinginan, saat itulah mereka menjual, katanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling pasar setelah mendengar ini, faktanya, transaksi sedang terjadi dan beberapa mungkin menjual kebaikan dan umur mereka. Saya ingin menjual setengah dari umur saya, seorang pembudidaya bertanya pada hantu. Setelah membayar dengan koin hantu, hantu itu menguras setengah dari umurnya, lututnya gemetar dan dia menjadi pucat dan tua. Tentu saja,
Tidak semua umur diinginkan, seorang kultivator di ambang kematian tidak akan mendapatkan perhatian. Di sisi lain, dewa terpencil yang kuat dan umur kaisar terlalu mahal untuk kebanyakan hantu. Semakin kuat pembudidaya, semakin berharga umur mereka dalam hal kualitas dan kuantitas. Seorang kultivator menjual keberaniannya dan menjadi pengecut dan pemalu seperti tikus. Meskipun dia memiliki cukup koin hantu untuk membeli harta karun, dia kehilangan keberanian dan tekad untuk bergerak maju. Memiliki harta yang kuat tidak menjamin masa depan yang lebih baik. Adapun mereka yang menjual kebaikan mereka, mereka akan dicerca karena memiliki kecenderungan psikopat, tidak lagi menahan diri dari pembunuhan dan kejahatan. Tidak ada yang melampaui keserakahan pada orang-orang, Six Style berkomentar setelah mengamati transaksi yang cukup. Itulah mengapa orang harus ditakuti. Li Qiye tersenyum. Tuan, apakah Anda tertarik untuk menjual sesuatu? Seseorang mendekat dan diam-diam bertanya pada Li Qiye. Hantu itu diselimuti kabut, rasanya seolah-olah embusan angin bisa membuatnya bubar, namun demikian, fisik perkasa yang penuh dengan kehidupan dapat dilihat di dalamnya. Apa yang Anda miliki? Li Qiye bertanya. Itu, tergantung pada apa yang Anda cari. Hantu itu tampak tertarik untuk berbisnis dengan Li Qiye. Apa yang aku cari mungkin di luar kemampuan pengadaanmu, kata Li Qiye. Mungkin, hantu itu menatap Li Qiye sebentar sebelum mengangguk, tapi kamu bisa mempekerjakanku. Saya memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain di pasar ini. Saya tertarik, saya tahu perang terjadi di sini tetapi tidak ada yang tahu detailnya, bisakah kamu mengatakan sebaliknya? Kata Li Qiye. Saya tidak bisa membantu sebelum Anda mempekerjakan saya, Sir. Adapun perang yang Anda bicarakan, saya bukan hantu saat itu, detailnya juga menghindar dari saya, kata hantu itu. Kalau begitu itu akhirnya, Li Qiye melambaikan tangannya. Saya memang memiliki informasi yang relevan dan berharga, kata hantu itu. Oh, berapa biaya untuk mempekerjakanmu? Li Qiye bertanya. Harganya akan lebih tinggi untuk pemanggilan, tetapi karena saya mengambil inisiatif hari ini, Anda dapat mempekerjakan saya untuk 100 juta koin hantu, saya akan tinggal sampai Anda pergi, Sir, kata hantu itu. 100 juta, Six Style terkejut mendengar biayanya. Six Style tidak bisa melihat petunjuk apapun melalui kabut, mungkin hantu itu tidak mencoba menyembunyikan apapun, ini adalah bentuknya saat ini, menjadi sulit untuk melihat asal-usulnya yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Tinggalkan dirimu, Li Qiye mengerutkan kening dan berkata. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, mungkin Anda bisa memberi saya jawabannya, kata hantu itu. Mengapa aku harus? Li Qiye tersenyum. Karena Anda sedang mencari jawaban dan kami berada di jalan yang sama, jawabanku bisa memberimu jawaban, kata hantu itu. Reaksi pertama siapapun adalah ini adalah penipuan dan hantu itu mencoba menipu mereka, namun, Li Qiye mengangguk dan setuju, itu masuk akal, jadi jawaban apa yang harus saya berikan kepada Anda? Pekerjakan saya dulu dan kemudian kita bisa menyelesaikan pertanyaan satu sama lain, kata hantu itu. Sepertinya kamu mendapatkan semua manfaatnya, 6 gaya menyela. Tidak benar, selama Sir mendapatkan jawaban yang diinginkannya dariku, dia juga mendapat manfaat, kata hantu itu percaya diri. Bagaimana jika Anda tidak punya jawabannya? Dia berpendapat, hantu itu mempertimbangkan kemungkinan ini dengan sungguh-sungguh dan berkata, tidak, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan selama dia membayar biayanya terlebih dahulu. Siapa yang akan mempekerjakanmu ketika kamu tidak memberikan bukti pengetahuanmu? Dia tetap skeptis. Ini aturannya, tidak ada yang bisa saya lakukan ketika saya menjadi hantu, katanya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan biayanya terlebih dahulu, kata Li Qiye. Baiklah, hantu itu berkata, saya akan berbicara sedikit, tempat ini memiliki lebih dari sekadar pasar, ada juga hutan pikiran dan surga. Banyak yang sudah tahu tentang hutan dan hubungannya dengan kuil, selama ada pikiran, akan ada gema, katanya. Ini adalah pengetahuan umum, saya kira, apa yang kamu ketahui tentang kuil itu? Kata hantu itu, ketika pikiran seseorang cukup kuat, mereka akan dapat melihat kuil, katanya. Tidak semua orang akan cukup selaras untuk gema terlepas dari pikiran mereka yang kuat, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang meningkatkan peluang? Dia bertanya. Kuil juga merupakan transaksi sehingga seseorang harus memiliki apa yang diinginkan kuil, ia memperoleh kuasa doa atau dalam kasus kegagalan,
kepemilikan, taruhannya tinggi untuk yang kalah, katanya. Tak satu pun dari ini membuktikan apa-apa, Li Qiye tidak terkesan. Tuan, karena ini pertama kalinya Anda di sini, Anda mungkin tidak tahu tentang hierarki, pasar memiliki 5 utusan dan 1 raja, dia melanjutkan. Sekarang itu lebih seperti itu, Li Qiye tersenyum. Apakah mereka bertanggung jawab atas segalanya? Sixtile bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa mengendalikan pasar hantu karena ini adalah aturan, tetapi mereka tahu lebih banyak daripada orang lain, katanya. Bagaimana kita bertemu mereka? Dia melirik Li Qiye dan tahu mereka sedang menempuh jalan yang benar. Pekerjakan saya dulu dan saya akan menjelaskannya, kata hantu itu. Kamu adalah penipu, dia menjadi kesal. Saya hanya mengikuti aturan, hantu itu tidak setuju. Saya belum dibujuk, saya bisa mempekerjakan orang lain, kata Li Qiye. Benar, hantu itu memikirkan orang lain, saya bukan hantu selama acara itu tetapi saya mendengar pasar hantu ditutup sekali. Bukankah selalu tertutup? Sixtile menemukan ini aneh. Tidak, menutup hantu juga, tidak ada yang bisa masuk untuk waktu yang lama, kata hantu itu. Menarik, Li Qiye mengelus dagunya. Tuan, saya jamin bahwa mempekerjakan saya adalah langkah yang tepat, kata hantu itu. Apakah kamu pernah dipekerjakan sebelumnya? 100 juta koin adalah jumlah gila yang dapat digunakan untuk banyak hal lain, kata 6 gaya. Yah, Anda tidak boleh meragukan orang seperti ini, itu sedikit kasar, Nona, hantu itu terdiam sesaat. Kalau begitu tebakanku benar, katanya. Saya sepadan dengan harganya, hantu itu menggelengkan kepalanya. Kamu belum pernah dipekerjakan sebelumnya, namun kulitmu cukup tebal untuk mempertahankan harga ini untuk bangsawan muda. 1 juta sudah selangit seperti membeli tulang kuda dengan emas, dia bersikeras. Tidak, itu harus 100 juta, kata hantu itu. Itu tidak keluar dari gambar, jika Anda ingin saya mempekerjakan Anda sebanyak ini, Anda harus membantu saya menghasilkan uang terlebih dahulu, kata Li Qiye. Cara tercepat adalah dengan menggadaikan sesuatu atau terlibat dalam perdagangan, pegadaian biasa mungkin tidak dapat menangani barang-barang Anda, tetapi kuil uang adalah cerita yang berbeda, jika kamu bisa mendapatkan akses khusus di sana, kamu bisa mendapatkan koin sebanyak yang kamu inginkan, kata hantu itu. Sai, sudah lama sekali aku tidak perlu khawatir tentang uang, mungkin membalik meja lebih baik, Li Qiye mengeluh. Membalik meja, hantu itu memiliki firasat buruk tentang ini. Mudah, hapus saja aturannya dan ambil apa yang aku inginkan, Li Qiye mengangkat bahu. Hantu itu terhuyung-huyung mundur sambil menatapnya dengan intens. Bangsawan muda, jika kamu melanggar aturan, maka pasar hantu tidak akan ada lagi, hantu akan lenyap dan di antara mereka ada orang-orang menyedihkan yang akan kehilangan jiwa mereka, kata hantu itu. Saya yakin mereka telah melakukan sesuatu untuk menjamin keadaan mereka saat ini, Li Qiye tersenyum. Bangsawan muda, hanya ini yang tersisa, tolong jangan hancurkan rumah kami dan tinggalkan kami tanpa tempat untuk pergi, hantu itu memohon. Aku akan menyeberangi kalian semua ke sisi lain, bukankah itu hal yang baik? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tidak, bukan hal yang baik sama sekali, hantu itu menggelengkan kepalanya, orang-orang berpegang teguh pada kehidupan terlepas dari betapa menyedihkannya itu, sama halnya dengan hantu. Ini lebih baik daripada mati. 6 gaya penasaran. Hantu itu merenung sebentar sebelum menjawab, paling tidak, saya masih ada. Ya, itu sama untuk semua orang, Li Qiye mengangguk. Jika Anda membalik meja, maka semuanya berakhir untuk hantu, Pak, hantu itu bertindak jinak. Tepatnya, kalian semua bukan hantu yang sebenarnya, kata Li Qiye. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya siapa kita? Hantu itu menjawab, katakan padaku, apa perasaan berada dalam kondisimu saat ini? Kata Li Qiye. Hantu itu mempertimbangkan pertanyaan itu dan berkata, ada harapan di hati. Kita, harapan, baik manusia maupun hantu membutuhkannya untuk bertahan hidup, Li Qiye berkomentar. Benar, individu yang putus asa tidak berbeda dengan mayat yang bergerak, kata hantu itu. Mungkin kehidupanmu sebelumnya tidak terpenuhi, itulah alasan mengapa kamu berubah menjadi keadaan ini, kata Li Qiye. Yah, hantu itu merenung. Apa penyesalanmu ketika kamu masih hidup? Li Qiye bertanya.
Saya tidak tahu, hantu itu menggelengkan kepalanya, saya tidak ingat apa-apa ketika saya masih hidup, saya telah melupakan atau meninggalkan segalanya sebelumnya. Menurut pendapat saya, jika ini masalahnya, maka Anda tidak akan mencari jawaban untuk ini, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal, hantu itu setuju dan berkata, Tuan, bisakah Anda melihat siapa saya dulu? Tidak, tapi aku tahu itu lebih dari sekadar melupakan, kamu telah menutupi kehidupan masa lalumu dan pasti ada alasan untuk itu, kata Li Qiye. Mungkin inilah yang kamu cari, 6 gaya menyela. Agak sederhana untuk melihat kehidupan sebelumnya, aku hanya perlu mengupas bentuk hantu ini dan kemudian aku bisa membaca masa lalumu, semuanya akan jelas saat itu, Li Qiye berkata dengan santai. Tolong jangan, hantu itu menjadi takut dan menjaga jarak. Jawabannya ada di dalam dirimu, ini adalah cara termudah, kata Li Qiye. Jangan pergi dengan ini, saya pikir kita bisa sampai di sana jika Anda mempekerjakan saya, hantu itu menolak. Mengapa kamu bersikeras untuk dipekerjakan? 6 gaya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Intuisi hantuku atau mungkin itu takdir, hantu itu dengan sungguh-sungguh menjawab. Aku tidak ingin terhubung secara takdir dengan hantu, Li Qiye terkekeh dan melambaikan tangannya, tapi baiklah, aku akan mendapatkan uangnya dulu, semoga Anda sepadan dengan harganya. Tuan, kalau begitu ini kesepakatan, hantu itu dengan bersemangat memberinya koin dan pergi. Li Qiye memegang koin bundar dengan lubang persegi di tengahnya, beratnya puluhan pon, sangat berat untuk ukurannya, rasa dingin yang menembus terpancar darinya dan bisa membuat orang lain bergidik, itu dihiasi dengan rune yang rumit dan tidak dapat dibaca, jelas dibuat oleh seorang master. Semakin menarik, dia berkomentar. Mengapa hantu itu bersikeras bekerja denganmu, bangsawan muda? 6 gaya bertanya. Takdir, seperti yang dia katakan, itu menunjukkan bahwa dia terhubung dengan saya entah bagaimana ketika dia masih hidup, kata Li Qiye. Keduanya melanjutkan dan seperti yang dikatakan hantu itu, wilayah itu tidak terbatas pada pasar saja, banyak kultivator memasuki hutan pikiran untuk memanggil kuil legendaris, 10 yang utama memiliki banyak legenda. Penukaran mata uang, keduanya akhirnya berhenti dan mendongak untuk membaca plakat sebuah toko. Inilah yang dibicarakan hantu Sup, kan? 6 gaya berkomentar, penampilan tempat ini tidak terlihat mengesankan, jelas tidak relatif terhadap toko-toko yang lebih besar di pasar. Itu menempati sudut kecil tepat di belokan, sangat mudah terlewatkan bahkan dengan instruksi, namun, itu penuh dengan segala macam barang, rak-rak kecil memiliki banyak barang dagangan tetapi hanya beberapa harta karun dan artefak. Sebuah patung di konter menyambut semua pengunjung, terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan bisa disalahartikan sebagai kucing yang beruntung, setelah diperiksa lebih dekat, itu harus menggambarkan sosok karena kaki kecil yang terlihat, patung itu ditutupi oleh topi berbentuk kerucut yang cukup besar untuk menyembunyikan hampir semuanya. 6 gaya mendekat untuk dilihat, dia membungkuk dan melihat seorang wanita tua penuh kerutan, matanya hampir tidak bisa dilihat. Tangannya melambai bola-balik seperti salam cakar kucing keberuntungan. Tamu yang terhormat, tamu yang terhormat, tamu yang terhormat, itu juga berbicara dengan suara mekanis dan kaku, tampaknya memperingatkan pemilik toko. Li Qiye melihat lebih dekat, patung itu sepertinya hidup entah bagaimana, dia menyipitkan matanya, berniat untuk memahaminya. Suara dari patung itu membangunkan pemilik toko, dia adalah satu-satunya sehingga dia melayani semua peran, toko kumuh itu tidak menyerupai deskripsi hantu Sup tentang itu. Pemiliknya hampir botak tanpa rambut di depan atau tengah, hanya beberapa bercak jarang yang dengan keras kepala bertahan di kiri dan kanannya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Dia tidak terlihat seperti hantu tetapi lebih seperti pedagang berminyak yang sering terlihat di pasar manapun, dia mengenakan jubah putih tanpa lengan dan celana pendek, dia sama sekali tidak terlihat seperti tokoh penting dengan sandal jeraminya. Tamu yang terhormat, apa yang Anda cari? Pemiliknya berlari keluar dan membungkuk kepada Li Qiye, menjilat di sekujur tubuhnya. Li Qiye meliriknya sebelum berbalik ke arah patung wanita tua itu, apakah ini untuk dijual? Pemilik yang antusias berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya berulang kali, bangsawan muda, ini adalah jimat keberuntungan kami yang dapat menarik pelanggan terhormat, begitulah cara kami mencari nafkah, jadi itu tidak untuk dijual. Dia sepertinya bersedia menjual apapun kepada Li Qiye apapun di toko,
hanya saja bukan wanita yang beruntung itu, ini adalah masalah sensitif. Tidak apa-apa, toh aku tidak punya uang, Li Qiye tersenyum. Pria itu terdiam sesaat, setelah sedetik, dia berkata, itu tidak masalah sama sekali, Anda tidak punya uang sekarang tetapi Anda akan segera memilikinya, patung keberuntungan saya hanya menarik pelanggan terbaik, ayo, tolong lihat semua barang dagangan saya yang tiada taraf dan ambil apa yang Anda sukai. Tapi aku hanya punya 1 koin, Li Qiye dengan santai mengungkapkan. Itu baik-baik saja, aku akan menyimpan barang-barang untukmu dan kamu bisa kembali ketika kamu punya uang, pria itu berkata, selain itu, bangsawan muda, saya juga menerima harta karun atau barang-barang pribadi, harganya akan lebih dari adil. Mengapa kamu hanya berbicara dengan bangsawan muda dan bukan aku? Six Style terhibur dengan antusiasmenya. Ekspresinya segera berubah, senyum cerah berubah menjadi ketidakpedulian, dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seekor lalat yang berdengung dan mencegahnya menunjukkan keramahannya. Six Style bertanya-tanya apakah sikapnya adalah alasan kurangnya pelanggan di toko itu. Apakah kamu memperlakukan semua tamu seperti ini? Dia hanya penasaran, tidak tersinggung. Toko saya hanya berurusan dengan tamu terhormat, bukan pelanggan tetap, katanya. Siapa yang dianggap sebagai tamu terhormat? Dia bertanya lagi. Seperti bangsawan muda ini, dia berkata, selama patung keberuntungan kami menyebut mereka sebagai tamu terhormat, maka mereka harus begitu, adapun Anda. Dia berhenti dan memberinya tatapan ejekan, lihat saja sekeliling. Ekspresinya membuat orang ingin menamparnya, siapa yang akan membeli sesuatu dari toko bobrok ini. 6 Gaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kembali ketika dia menjadi seorang kaisar, dia belum pernah dihina ini secara langsung sebelumnya. Barang dagangan apa yang kamu miliki? Li Qiye bertanya. Pria itu berubah menjadi penipu lagi, tidak lagi memiliki sikap sombong. Saya yakin Anda mencari sesuatu yang istimewa, oleh karena itu kunjungan Anda ke pasar kami, pria itu mengedipkan mata. Sesuatu yang istimewa, alis Li Qiye berkerut. Kamu tahu maksudku, ekspresinya menjadi semakin kotor dan membuat Six Style merinding. Saya tidak, Li Qiye tersenyum. Ayolah, kita laki-laki tahu apa yang aku bicarakan, pria itu bersikeras. Six Style merasakan keinginan untuk mengusir pria itu keluar dari toko. Lupakan saja, aku akan melihatnya sendiri, Li Qiye menggelengkan kepalanya, terkekeh. Ya, pria itu tidak berani melawan Li Qiye. Secara teori, hantu di pasar adalah sosok perkasa yang pernah memiliki latar belakang yang luar biasa, sayangnya, pria berminyak ini tidak terlihat atau bertindak sebagai bagian. Apakah kamu benar-benar hantu? 6 Gaya bertanya karena dia tidak memiliki energi yin. Jelas, apakah aku terlihat seperti orang yang hidup? Senyum pria itu segera menghilang, memperlakukannya sebagai pengemis yang tidak punya uang, dia tidak berniat melayani seseorang yang tidak mampu membeli apapun. Dia merasa ini lucu karena Li Qiye sama tidak punya uangnya namun sikapnya terhadap mereka benar-benar berbeda. Toko itu penuh sesak dan kecil sehingga tidak butuh waktu lama bagi Li Qiye untuk menyelesaikannya, dia menemukan bahwa itu dipenuhi dengan segala macam hal aneh, hanya saja bukan artefak dan senjata ilahi, mereka hanya tidak diinginkan oleh pengunjung manapun. Salah satunya adalah pakaian dalam merah untuk wanita, sebalok tembaga hijau, dan jimat dengan rune mengerikan. Pada awalnya, Six Style menganggapnya sebagai sampah tidak berharga yang telah dibuang, seiring berjalannya waktu, dia melihat properti yang tidak biasa tentang mereka, jenis kekuatan penghubung yang halus namun tak terbantahkan. Apa ini? Six Style melihat sesuatu dan merasakan hubungan bersama dengan rasa keakraban yang tak terlukiskan. Itu menyerupai kenari yang telah retak sebelumnya karena cangkangnya yang layu, itu telah kehilangan warna aslinya juga. Bukan apa-apa, hanya sesuatu yang digadaikan oleh bocah bernama Seven Kill, dia mungkin sudah mati jadi itu sebabnya masih ada di sini, meskipun pemilik toko tidak menyukai gaya 6, dia masih menjawab karena menghormati Li Qiye. 7 membunuh, Kaisar Agung 7 pembunuhan. Dia meninggalkannya di sini. Six Style terkejut. Dia pernah menjadi kaisar terkuat Enigma dan berada di ambang menembus batas untuk menjadi leluhur utama. Namun, Immortal Suppression memulai perang untuk mengakhiri Enigma yang bangkit dan berhasil menghancurkan mereka bersama dengan Seven Kill. Kaisar apa?
Dia adalah orang malang ketika dia datang ke sini dan menggadaikan inti astral kesayangannya, Mas belum kembali untuk membelinya kembali, kata pemiliknya. 6 Gaya tidak pernah tahu bagian sejarah ini sebelumnya. Apa yang dia dapatkan untuk itu? Dia penasaran. Hah, apalagi selain uang. Dia lari untuk melihat hantu, bukan hal yang baik sama sekali, bocah malang, kata pemiliknya. Six Style memiliki ekspresi bingung karena pemiliknya sama sekali hantu. Itu iblis, utusan jahat, sangat sial, pemiliknya meludahi dengan jijik. Tidak beruntung, Li Qiye bertanya. Dia langsung tersenyum ketika datang ke Li Qiye dan berkata, bangsawan muda, aura lelaki tua itu tak tertahankan, jelas sosok yang paling dibenci di pasar hantu utama kita, dia meninggalkan bau busuk di mana-mana. Haha, kebalikan dari baunya yang luar biasa ketika dia pertama kali datang, dia menjual dirinya sendiri dan berubah menjadi iblis yang menakutkan. Bau manis. Six Style tidak tahu mengapa dia menggunakan deskripsi ini untuk hantu. Seorang pria yang penuh kebaikan, Li Qiye menjelaskan. Tentu saja kamu akan tahu, Yang Nobel, aku mengharapkan tidak kurang dari seorang pria seperawakanmu, kau langsung melihat sejarah gezer tua itu, pemiliknya memuji. Six Style masih terlihat bingung. Ini legenda, orang baik menjual kebaikannya demi balas dendam dan berubah menjadi iblis, kata Li Qiye. Six Style mengingat bahwa jenis transaksi ini tidak jarang. Tapi tidak semua orang yang menjual kebaikan mereka menjadi iblis tipe ini, plus, tempat ini bukan lagi Soul Cast Land. Luar biasa, kamu adalah sesuatu yang lain, bangsawan muda, aku tidak memiliki apa-apa selain kekaguman padamu. Seorang yang abadi di tanah manusia, pemiliknya mengacungkan jempol. Six Style merinding karena lelaki tua yang tidak tahu malu. Katakan padaku apa yang terjadi, mengapa Soul Cast Land dalam keadaan ini setelah jatuh? Kata Li Qiye. Yah, dia tidak menyangka Li Qiye akan langsung ke masalah utama. Bangsawan muda, saya seorang pedagang rendah dan tidak tahu hal-hal lain, dia memiliki senyum canggung. Baiklah, jangan bicara, Li Qiye tidak memaksakan masalah ini. Betapa baiknya kamu, bangsawan muda, merawat hantu rendah seperti kami dan biarkan kami tinggal di sini, dia menambahkan. Li Qiye tersenyum dan mengambil sapu tangan dengan pola indah dan nama, Xiao Juan. Mengesankan, sepertinya dia sangat diuntungkan saat itu, kata Li Qiye. Oh, benda ini, digadai oleh bocah bernama Six Sense, dia mengingat asal-usulnya dan berkata, dari apa yang saya lihat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menginginkan uang untuk obat-obatan pemulihan, dia bilang ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Leluhur primal 6 indera, Six Style terkejut karena hanya ada satu kultivator dengan gelar ini. Kebanggaannya hanya diimbangi dengan bakatnya, dia menjadi satu-satunya orang yang mempelajari Dao di pasar hantu utama dan berhasil mencapai tingkat primal. Dia berada di ambang kematian dan membutuhkan lebih banyak vitalitas, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menjadi hantu, pemiliknya menggelengkan kepalanya. Mengapa dia tidak kembali untuk ini? Dia melirik sapu tangan itu, nenek moyang primal seharusnya kembali untuk kenang-kenangan ini. Siapa tahu, dia akan membutuhkan barang kesayangan lain atau membayar 100 kali lipat dari jumlah aslinya, dia tertawa. Betapa tidak berperasaan, dia tidak bisa berkata-kata. Ada harga yang harus dibayar untuk menggadaikan sesuatu yang begitu berharga, konsekuensinya, katanya. Dia tidak memiliki tanggapan karena ini logis. Itu mungkin yang paling berharga sekali tetapi ketika dia menggadaikannya, kepentingannya menghilang, dia membuat pilihannya, kata Li Qiye. Benar, dia bergumam. Li Qiye mengambil liontin yang menyerupai lonceng atau kandang, di dalamnya ada cahaya, tidak mencolok pada awalnya tetapi dengan perhatian yang cukup, itu menyerupai galaksi. Benda ini, Li Qiye berkata, siapa yang menyegel kekuatan dan keberuntungan seperti itu dalam hal ini hanya untuk menggadaikannya di sini. Ini salah satu koleksi berharga saya, pemiliknya berkata dengan penuh semangat, itu tidak digadaikan, saya membelinya dari hantu lain, pria itu dijual oleh seorang teman baik kepada iblis dan membayar harga yang mahal untuk melarikan diri. By the way, Li Qiye mengenal orang ini, nenek moyang yang ditipu oleh Jiao Heng, ketika dia melarikan diri, dia menghabiskan hidupnya berburu Jiao Heng. Li Qiye melakukan putaran penuh tetapi tidak menyukai apapun, meskipun beberapa di antaranya langka dan hanya dapat ditemukan di sini, dia tidak membutuhkannya. Kamu tidak suka apa-apa,
bangsawan muda. Bagaimana dengan helm ini, yang ditinggalkan oleh seorang gezer tua setelah Immortal Slaughtered? Pemiliknya tidak menyerah. Aku tidak kekurangan harta seperti itu, Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu apakah ada yang ingin kamu jual? Pemiliknya mencoba rute yang berbeda, kamu bisa menggadaikan sesuatu di sini untuk koin hantu, harga saya adalah yang paling adil di seluruh pasar dan saya mengambil apa saja. Apakah kamu yakin bisa menerima apapun? Li Qiye menyeringai. Tentu saja, dia dengan antusias berkata, saya akan mendapatkan harga terbaik dari mana saja, bangsawan muda, saya tidak membual atau apapun tetapi jika saya tidak dapat menawarkan tawaran yang kompetitif, tidak ada orang lain yang bisa. Selain itu, saya melakukan koin lurus, tidak ada hutang atau apapun, uang hanyalah angka bagi saya. Hanya angka. 6 gaya ragu sambil melihat sekeliling di toko kecil. Tentu saja, tapi aku tidak akan mengambil harta jelek Anda, dia masih tidak mencintai gaya 6. Kamu pasti tahu bagaimana membuatnya menarik, sepertinya kekayaanmu cukup besar, Li Qiye menyeringai. Bangsawan muda, aku tidak hanya membual, dia menepuk dadanya dan berkata, sesederhana ini, Anda mengeluarkan barang dan menyebutkan harganya, saya akan segera membayar selama itu sepadan. Senyum Li Qiye melebar saat dia dengan santai mengeluarkan cahaya primordial dan berkata, saya kebetulan memiliki sumber dao ini, menurut Anda berapa nilainya? Dia menatap sinar yang memancar dari bola dengan tidak percaya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ayo, berapa perkiraanmu? Li Qiye terhibur dengan reaksinya. Dia tampak seperti ikan yang keluar dari air, mulutnya terbuka lebar seolah berjuang untuk bernapas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menarik napas dan menelan ludahnya, dia memerah dan berkata, ini. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat yang koheren. Ini, berapa perkiraannya? Li Qiye tersenyum. Ini tak ternilai harganya, dia tidak punya pilihan selain menyerah, tidak dapat menyatakan tawaran awal. Sepertinya aku harus pergi ke tempat lain, di mana pegadaian bagus lainnya di pasar. Li Qiye mengangkat bahu. Tidak ada orang lain yang sekompetitif saya, dia tampak canggung saat mencoba menunjukkan keberanian. Lupakan saja, Li Qiye melambaikan tangannya tanpa daya. Bangsawan muda, yah, apakah kamu punya sesuatu yang lebih murah? Ambil saja barang termurah dan saya akan memberi Anda harga, saya tahu Anda membutuhkan beberapa koin hantu, tidak nyaman tidak memiliki apapun di pasar, dia berkata, mengubah nada suaranya sepenuhnya setelah melihat barang tak ternilai itu, semua koin hantu yang beredar di pasar bersama-sama masih tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya apa-apa, Li Qiye terkekeh. Mendeh, itu terlalu buruk, dia mengeluh, tidak dapat mencapai kesepakatan meskipun memiliki keberuntungan untuk melihat tamu terhormat sekali seumur hidup. Saat dia mengasihani dirinya sendiri, seorang pengunjung masuk ke toko, aura kekaisarannya masih mengalir keluar meskipun upaya terbaiknya untuk menyembunyikannya. Dia mengenakan topeng giok putih dari afinitas dingin, tatapan dingin dari mata di bawah topeng bisa memotong atau membekukan orang. Sebuah bayangan bisa dilihat di belakangnya, tetapi memiliki aura dao yang agung, bukan kehadiran yang mengerikan, namun demikian, orang masih melihatnya sebagai penuai yang mampu menyeret mereka ke neraka. Kaisar 6 gaya, mata pria parubaya itu menjadi membunuh setelah melihat gaya 6. Kaisar berwajah giok, ekspresi Six Style memburuk. Jade Face adalah salah satu dari 6 kaisar pantom, dia hanya memiliki 2 buah dao dan merupakan yang terlemah. Kita bertemu lagi, katanya. Memang, dia berkata dengan dingin. Dia menatapnya dengan baik dan berkata, sepertinya rumor itu benar, kultivasimu hilang. Dan, dia tidak mundur. Tidak ada kehormatan membunuh manusia, tapi kurasa aku tidak bisa mengampunimu mengingat sejarah kita, wajah giok mencibir. Betapa beraninya kamu sekarang ketika kamu akan menjadi korban pedangku tanpa kesimpulan Kaisar Lightwatch, dia membalas. Keduanya adalah musuh dan karena Jade Face hanya memiliki 2 buah dao, dia memburunya seperti anjing, sayangnya, Lightwatch yang kuat dari pantom menyelamatkannya. Situasinya telah berubah karena akan terlalu mudah baginya untuk membunuh manusia. Haha, itu di masa lalu, berwajah giok berkata, aku ingin tahu bagaimana cara membunuhmu. Dia menatapnya tajam, sepertinya memikirkan metode terbaik. Membunuh gaya Six tidak bisa lebih mudah, hanya membutuhkan jentikan jari. Bawalah, namun demikian,
dia tidak menunjukkan rasa takut. Hahaha, aku tidak ingin merusak reputasiku, mungkin aku harus menangkap dan mengubahmu menjadi budak, tidak pernah menentangku lagi. Dia tertawa dan mengangguk, ya, ini ide yang bagus, merupakan suatu kehormatan untuk menjadi budakku. Matanya memindainya dari atas ke bawah, tidak menyembunyikan niatnya yang mesum. Cukup, berfantasi di luar, Li Qiye menguap dan memotongnya. Dia melihat Li Qiye dan hanya melihat manusia yang lemah. Manusia bodoh, kamu mengadili kematian, seorang kaisar agung harus baik hati kepada makhluk yang lebih rendah, namun, jika manusia ini ingin mati, dia tidak keberatan menghancurkannya seperti semut. Sai, disajikan di atas piring, sepertinya aku tidak bisa menolak. Li Qiye tersenyum pada pemiliknya, saya akan menjualnya, bukan gadai, sebutkan harganya. Pemiliknya menganalisis wajah Jad dan berkata, 2 buah dao, masing-masing seharga 10 juta jadi 20, tapi, dia masih hidup jadi saya tidak bisa membelinya, aturannya mengharuskan kedua belah pihak untuk menerima. Bagaimana dengan mayat? Li Qiye bertanya. Jade Fest menjadi marah setelah mendengar percakapan mereka, seorang kaisar dengan 2 buah dao masih seorang kaisar, makhluk superior atau dewa yang menjulang di atas semua orang. Lagi pula, pembudidaya bisa mencoba seumur hidup dan tidak pernah mendekati levelnya, sekarang, manusia dan hantu ini berbicara tanpa berpikir. Cacing, apakah kamu siap mati? Dia berteriak dan mengangkat satu jari untuk menghancurkan manusia menjadi ketiadaan. Pop, jarinya malah meledak menjadi kabut berdarah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap rasa sakit sebelum sisa lengannya menghilang. Bocah, bayangan di belakangnya merasakan bahaya dan meraung, mengaktifkan kekuatan dao dan buah daonya melawan manusia. Sudah terlambat dan tidak berguna bagi musuhnya adalah Li Qiye, telapak tangan Li Qiye mengandung kekuatan yang sebanding dengan matahari yang meledak dan meniadakan itu sepenuhnya. Siapa kamu? Wajah Giok akhirnya menyadari sifat menakutkan Li Qiye dan berteriak. Retakan. Li Qiye tidak menjawab dan merebut 2 buah dao kaisar, sejauh mencabut fondasi daonya. Tidak, dia berteriak putus asa saat darah memercik keluar, ini mengakhiri kultivasinya. 2 buah dao tertinggi untuk dijual, Li Qiye tersenyum dan melemparkannya ke pemiliknya. Ini akan berhasil, pemiliknya mengangguk berulang kali dan berkata, 20 juta koin hantu. Dia tidak berani menerima transaksi sebelumnya karena buah dao milik kaisar berwajah giok, namun, ketika Li Qiye mengambilnya dengan paksa, mereka menjadi miliknya sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Berwajah giok, babak belur oleh luka dan kemarahan, memuntahkan seteguk darah saat dia mencoba berbicara dan jatuh pingsan, pukulan itu terlalu berat untuk dia tangani. Meskipun hanya memiliki 2 buah, dia masih seorang kaisar dengan pantom di belakangnya, sekarang, fondasi daunnya telah dicabut, yang berarti hasilnya sama dengan Kaisar 6 Gaya. Ini dia, pemiliknya mengeluarkan kantong spasial dan mengayunkannya untuk mendengar banyak koin berdenting. Meskipun mereka memiliki afinitas yin yang nyata, mereka masih merupakan mata uang pasar hantu, tidak ada yang cukup bodoh untuk menolak. Li Qiye menangkap kantong itu dan melemparkan wajah Jade, situasinya bisa dibilang lebih buruk daripada Gaya Six. Saat dia pergi dengan Six Style, dia berhenti dan bertanya, saya akan membeli ini jika Anda ingin menjual. Bangsawan muda, benda ini adalah mata pencaharianku, aku tidak akan menjualnya, aku tidak bisa, pemiliknya segera membawa patung itu menjauh dari pintu masuk. Itu ajaib, Six Style menatap dan tidak melihat sesuatu yang istimewa, itu hanya membuat suara ketika Li Qiye masuk. Tidak untuk dijual, pemiliknya menggelengkan kepalanya terus-menerus dan berkata, aku bisa menjualmu barang lain dengan harga murah, hanya saja bukan yang ini. Anda tahu itu bukan kucing yang beruntung melainkan, orang hidup yang dipenjara, kata Li Qiye. Bangsawan muda, harga bisa dinegosiasikan untuk yang lainnya, tapi aku lebih suka dipukuli sampai mati daripada menjualnya, kata pemiliknya dengan tegas. Dari mana kamu mendapatkannya? Katakan yang sebenarnya, Li Qiye menuntut. Aku, mengambilnya secara kebetulan, pemiliknya ragu-ragu sejenak. Mengambilnya, Six Style memiliki ekspresi skeptis karena jika kucing yang beruntung ini begitu ajaib, ia tidak akan dibiarkan tanpa penjagaan. Punya masalah dengan itu, pemiliknya berkata dengan agresif dan memelototinya. Di mana? Li Qiye bertanya. Itu di depan toko saya suatu pagi,
itu harus menjadi harta karun dari surga untuk memberi saya kekayaan, kata pemiliknya. Hantu sepertimu seharusnya tidak percaya pada surga dan terlebih lagi, dia bukan harta karun, Li Qiye terkekeh. Cukup dekat, pemiliknya terkekeh canggung, secara keseluruhan, itu berhasil jadi saya harus menyimpannya. Pikirkan baik-baik, itu mungkin membawa kematian alih-alih kekayaan, Li Qiye tidak menggunakan kekerasan. Bangsawan muda, menakut-nakuti aku tidak akan berhasil, saya terlalu sering mendengar ancaman, pemiliknya terhuyung-huyung mundur dan tidak setuju. Saya tidak perlu menggunakan ancaman, aku bisa membunuhmu dan mengambilnya jika aku mau sekarang, kata Li Qiye. Bangsawan muda, tidak mungkin sosok yang baik hati sepertimu akan mengambil milikku yang sederhana, dia menjadi kaku dan ketakutan, memegang kucing yang beruntung itu lebih erat. Lupakan saja, saya individu yang berbudaya, bukan perampok, Li Qiye melambaikan tangannya, beritahu saya jika Anda berubah pikiran nanti. Dengan itu, dia meninggalkan toko dengan gaya siks. Ayo lagi jika kamu memiliki sesuatu yang bagus untuk dijual, bangsawan muda, pemiliknya berteriak pada sosoknya yang pergi, lebih banyak buah dao juga akan berhasil. Patung itu masih hidup. 6 Gaya bertanya, tidak ada kekuatan hidup saat ini, tetapi seseorang sengaja meninggalkan bagian dari diri mereka sendiri, kata Li Qiye. Dalam arti apa? Dia bertanya, misalnya, memisahkan niat ilahi atau fondasi dao dari diri, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih unik, kata Li Qiye. Apa tujuannya? Apakah dia mengharapkan kematian? Dia bertanya, berpikir bahwa ada lebih banyak cerita itu. Ya, tapi dia masih ingin meninggalkan sesuatu di pasar hantu, itu menarik, kata Li Qiye. Sungguh misteri, dia menjadi penasaran. Tidak sulit untuk mengetahuinya, hanya perlu mengekstraknya, kata Li Qiye. Jadi itu sebabnya Anda ingin membelinya, kata 6 Gaya. Jangan terburu-buru, ada hal menarik lainnya sebelumnya, kata Li Qiye. Mereka menemukan bahwa lebih banyak orang telah tiba di pasar hantu utama selama berjalan-jalan mereka, setelah beberapa saat, sudut yang penuh sesak menarik perhatian Li Qiye. Semua mata tertuju pada sebuah pagoda yang diletakkan di tanah, secara otomatis melepaskan gelombang kekuatan tanpa dikendalikan. Ombak membuat orang lain terengah-engah, bukti kekuatannya, dewa-dewa dan kaisar yang sunyi ada di tempat kejadian, sama-sama kagum dengan harta karun ini. Tingkat primal, satu dewa yang sunyi bergidik. Jadi aku benar, ini adalah senjata utama, seorang kultivator berkomentar. Beberapa orang mencurigai hal ini tetapi sekarang, dewa yang sunyi telah memastikannya, hanya satu orang di sini yang bisa membuat senjata serupa, Immortal Suppressor. Bagaimana mereka cukup beruntung menemukan satu di sini? Mengapa ada di sini di pasar hantu utama? Seorang pemula bertanya, tidak dapat menemukan mengapa pembudidaya terkuat meninggalkan harta mereka di sini. Pasar hantu utama memiliki segalanya, nenek moyang primal melakukan hal yang sama seperti kita, itu bisa saja ditinggalkan dengan sukarela atau karena kalah taruhan, kata yang lain. Sementara semua orang hanya peduli dengan pagoda yang berdenyut, Li Qiye mengamati pria yang duduk di belakangnya. Jubah bordirnya dibuat dengan sangat hati-hati, setiap jahitan dan pola dilakukan dengan sempurna, dia bersih dan ketat, mirip dengan seorang bangsawan yang lahir dengan sendok emas. Sayangnya, seorang bangsawan fana tidak pernah bisa memiliki aura bersinarnya, meskipun dia lebih tua, waktu tidak meninggalkan bekas padanya. Dia menjadi sumber ketenangan di tengah pasar yang gaduh, sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan riuh mereka. Bersambung.